bagaimana jika ayah sudah meninggal, sudah lama, tapi ibu belum berkenan dengan pembagian warisan. Anak-anaknya takut menyakiti ibunya jika memaksa membahas warisan. Ngoten pripun, Ustazah? Baik. Tadi kan ini nih ayatnya masih ada di sini ya. Jadi untuk pembagian warisan itu nggak boleh baper, ibu-ibu ya. Makanya di sini ayatnya abaukum wa abanaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian itu kalian tidak tahu ya. Rahasia Allah di balik itu semua dengan menetapkan pembagian ini ya. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua, mengantisipasi perebutan harta, kemudian pembagian yang tidak tepat itu. Jadi harus dikedepankan ini gitu ya daripada tadi baper gitu. Dan supaya tidak menyakiti, ya begini saja ya. Kalau ada di antara kita keluarga anak-anak itu sefaham, artinya paham tentang pembagian waris ini, langsung saja bisa berkonsultasi kepada ahli tanpa harus melibatkan si ibu. Gitu ya. Ini untuk mempermudah tak nanti pembagian yang akan datang begitu ya. Yang terpenting adalah bukan menjual hartanya, membaginya mentah-mentah itu bukan. Hitungannya saja. Hitungan. Karena namanya bagi waris itu, misalnya yang diwariskan itu perusahaan. Justru jangan dijual perusahaannya. Akan tetapi para ahli waris ini tahu bahwa di dalam perusahaan tersebut saya punya saham seperenam, saya punya saham sepertiga, saya punya saham seperempat. Seperti itu saja gitu. Sehingga kalau tibanya nanti semuanya sudah legowo, dibagi itu gampang. Ini loh angkanya. Ini loh porsinya gitu. Jadi pembagian waris itu adalah menetapkan porsi, Bu ya. Jadi tidak harus dieksekusi dijual saat itu, dibagi saat itu. Porsinya saja diketahui oleh masing-masing supaya nanti kalau Allah berkehendak ada lagi yang meninggal, itu merunutnya tidak terlalu rumit gitu. Karena apa? Di level pertama ketika satu orang meninggal kita sudah tahu angka rumus porsi masing-masing. Nah, kemudian kedua mana yang yang dibagi yang menjadi porsi si mayit yang kedua ini gitu. Itu karena tidak bisa lantas misalnya nih nunggu ibu meninggal dunia. Terus ini warisannya dihitung sebagai harta ayah atau sebagai harta ibu atau harta keduanya kan nggak bisa. Jadi ketika ayah meninggal ada hitungannya sendiri, ketika ibu meninggal juga ada hitungannya sendiri. Dan itu nggak sama gitu. Kalau misalnya kita hitung endingnya ya, ya sudah ini warisan ibu, itu nanti akan berbeda hasilnya dan itu menyalahi syariat gitu. Gitu. Jadi kalau memang tidak mau menyakiti ibu, solusinya begitu ya, konsultasi saja kepada ahli ya untuk mengetahui porsinya saja gitu ya. Jadi apa harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit ya, berapa hak daripada ibunya, kan ibunya kalau ada harta bersama 50% plus harta sendirinya juga nggak dikotak-katik kan harta sendirinya si ibu. Terus kemudian dari harta warisan suami dia kalau ada anak kan dapat seperdelapan. Nah, itu jelas. Jadi hanya menghitung itu saja porsi-porsinya itu. Nah, misalnya ada anak laki-laki, anak bersama, itu kan nanti asobah ma'al ghair ya, dua laki-laki dua bagian daripada anak perempuan. Sudah, cuma dapat cuma cari hitungannya itu saja. Gitu, angka dan porsinya. Ya, nggak harus dijual-jual saat itu, enggak. Gitu ya, supaya nanti kalau ada kematian kemudian itu gampang runutnya. Itu saja, Bu ya. Dan insya Allah itu nggak akan menyakiti orang tua lah, insya Allah ya. Tapi memang ya orang bisa sakit itu karena tidak paham atau belum tahu ya, sehingga butuh diedukasi dulu juga bisa ya. Caranya bagaimana? Kumpul keluarga, datangkan ya ahli yang memberikan taujih kepada seluruh keluarga tentang pentingnya ya perkara ini agar diklirkan supaya tidak menimbulkan madorot-madorot yang tidak kita kehendaki karena fakta di lapangan menunjukkan, membuktikan demikian. Banyak, Bu, konflik warisan itu sangat banyak sekali ya. Sehingga apa? Kadang-kadang orang butuh, pengen jual warisannya,
itu kan harus ada turun waris ya. Dan biaya turun waris itu tidak murah, apalagi kalau turun warisnya sudah ketiga generasi. Waduh ya, kasihan ini nanti. Yang membeli kalau nggak teliti ya itu masih tanah syirkah atau milik bersama anggota keluarga dan itu runutannya itu panjang, itu nanti habis biaya ke pengurusan apa namanya eh, apa namanya alih sertifikat apa Bu namanya? Balik nama. Ya, karena balik nama itu ada runutannya gitu ya. Ya, dari turun waris satu, turun waris dua, kemudian ada pajak jual belinya, kemudian ada pecah sertifikatnya. Aduh, kasihan ya kalau nggak paham tentang jalur itu gitu ya. Kan kasihan jadinya jadi panjang urusannya gitu ya. Jadi makanya di sini nanti silakan dibaca-baca berulang-ulang sih Bu ya ini kalau baca ayat barisan ini ya. Itu pesannya begitu dari Allah ya. Jadi nggak boleh baper ya karena kedekatan emosional atau menjaga perasaan gitu ya. Nah, ini adalah hukum Allah yang jelas begitu ya. Maka ditekankan ini adalah faridotan minallah ya. Sedangkan Rasulullah kan bilang la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Siapapun makhluk itu, apakah orang tua kita, suami kita, kalau yang diperintahkan, yang diinginkan itu tidak sesuai syariat, itu kita tidak harus mentaatinya. Cuman supaya hasil dan endingnya baik, mari kita cari jalan tengah yang terbaik, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena banyak bu kasusnya ya, ketika ibunya masih ada, semua saudara masih adem ayem nggak apa-apa. Tapi ketika ibunya nggak ada lagi, nah, terus nggak tahu historinya gimana-gimana ya, itu banyak yang akhirnya ya jadi saling mengklaim, saling ini. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustazah Jazakallah khair. Karena sudah jam 12.47 ya, mungkin Iya. kalau ada materi atau ada pertanyaan yang belum tersampaikan dan juga materi lanjutannya dari Ustazah Nusratul Rahmah nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya.